kita akan undang sama-sama di malam hari ini ya. Oke, Pak Muklis, selamat malam Pak Muklis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Priyo dan sahabat-sahabat Evapora Talks yang dimanapun berada, sehat semuanya. Amin, Masya Allah. Terima kasih sebelumnya Pak sudah hadir di Evapora Talk series yang ke-102 di malam hari ini nih. Kita sangat spesial tentunya ya bisa menghadirkan Pak Muklis yang luar biasa sibuknya nih. Alhamdulillah nih sahabat-sahabat Evapora nih. Eh, Ya tentunya nih sekali lagi kita ucapkan terima kasih Pak Muklis nih malam hari ini tentunya pembahasan yang sangat luar biasa nih Pak nih malam hari ini kita kan kadang kita tuh sebagai pebisnis juga lupa bahwa yang paling penting itu membangun sebuah keluarga bukan hanya membangun bisnis nih. Silakan di-spill dikit nih Pak masuknya di konteks materi di malam hari ini. Silakan Pak Muklis. Siap. Jadi malam hari ini adalah malam yang sangat istimewa, 102, angka yang mungkin menurut saya ini juga sangat bagus, sangat indah, 102. Jadi kesempatan yang luar biasa malam hari ini bisa bersilaturahim dengan Mas Priyo dan juga sahabat-sahabat Evapora Talk Series yang dimanapun berada. Jadi sedikit berbicara tentang keluarga, memang jadi kalau kita melihat keluarga itu adalah sesuatu hal yang memang sangat mendasar. Jadi kadang orang melihat bisnis lupa memelihara keluarga, lupa membangun keluarga. Nah, di sini nanti kita akan bicara tentang bagaimana keluarga-keluarga itu bisa menjadi pasangan yang inspiratif dan pasangan-pasangan yang hebat. Jadi tidak hanya sebatas membangun bisnisnya, tapi juga membangun tentang keluarganya. Jadi pasangan-pasangan hebat, pasangan-pasangan yang menakjubkan. Jadi kalau kita bicara keluarga, maka kita bicara adalah pasangan-pasangan yang sangat hebat. Pasangan yang menakjubkan, pasangan yang insya Allah ketika kita melihat sebuah keluarga tersebut, orang akan terinspirasi, orang akan suka dan oh iya ini sebagai pegangan dan panduan. Bisa menjadi guidance, bisa menjadi contoh bagi keluarga-keluarga yang lain. Mas Brio, ini saya lanjut materi atau spill dulu nih? Saya derek. Spill dulu Pak, ini luar biasa nih. Siap. Ini keluarga menjadi guidance ya Pak. Apabila keluarganya lancar, insya Allah bisnisnya juga lancar nih ya. Iya. Jangan sampai bisnisnya lancar tapi keluarganya nggak lancar nih ya. Malah Keluarganya kebalikan nih. berantakan. Okay. Baik Pak Muklis sambil memperkenalkan diri Pak. Monggo Pak, dipersilakan untuk Bapak Muklis nih. Silakan Pak. Sahabat semuanya, jadi perkenalkan nama saya Muklis Hari Nugroho. Saya tinggal di Jogja. Jadi kalau sahabat-sahabat di Jogja mungkin sudah beberapa kali jumpa, karena kebetulan saya juga mengampu Indonesia Islamic Business Forum IBF untuk wilayah DIY, juga Korwil DIY Jateng, juga sebagai koordinator wilayah Gerakan Beli Indonesia wilayah DIY. Jadi sudah sangatlah berinteraksi dengan teman-teman di Jogja. Hanya aja untuk wilayah lain, sangat senang malam hari ini bisa jumpa dengan kawan-kawan semua. Nanti kalau masih mau spill-spill tentang saya, kemarin link website saya sudah di-share sama Mas Brio itu, pakmukhlis.id ya. Nanti bisa kita interaksi di sana. Saya ada website di sana, udah komplit lah dengan media-media sosial yang saya bangun. Bisa kita interaksi di sana. Silahkan. Itu Mas Brio. Monggo Pak, dilanjut dengan materinya nih di malam hari ini. Oke, siap. Siap. Jadi malam hari ini nanti kita akan ngobrol tentang 6 kekuatan family business. Jadi apa sih family business? Nah, sebelum bicara tentang family business, kita akan bicara tentang keluarga. Jadi kalau melihat keluarga adalah sebuah indikator terpenting dalam kehidupan seseorang. Jadi kalau kita melihat keluarga, maka bisa dilihat nih orang tersebut indikatornya itu seperti apa.
Kalau Anda bisa membina keluarga, maka Anda bisa membangun yang lain. Jadi istilahnya, ketika Anda dalam keluarga itu bisa menjadi suri teladan, seorang bapak bisa menjadi seorang ayah yang bertanggung jawab, seorang ibu bisa menjadi ibu yang mempunyai kualitas, maka itu adalah salah satu indikator keluarga yang sukses atau baik. Nah, kalau Anda bisa sukses dan berhasil di luaran sana, mungkin di organisasinya, mungkin di komunitasnya, mungkin di kelompok arisannya, di sana Anda terlihat hebat, tapi di dalam keluarga Anda tidak bisa membangunnya, sebagai ayah mungkin tidak bisa menjadi contoh ayah yang baik, seorang ibu tidak bisa menjadi suri teladan yang baik, justru itu Anda akan menjadi orang lain. Ketika Anda sukses di sana dan keluarga Anda tidak baik, maka Anda mempunyai kemungkinan akan mempunyai kepribadian ganda. Kelihatan sukses di luar, tapi rapuh di dalam. Itu indikator yang pertama. Nah, indikator keluarga sukses yang kedua adalah keluarga adalah pasangan Anda. Ketika Anda memilih pasangan, ketika Anda memilih suami atau istri, maka itu hal yang terpenting untuk kehidupan Anda. Masalah yang muncul dalam keluarga Anda adalah the best test dalam kehidupan Anda. Jadi kalau Anda bisa melampaui ujian-ujian yang ada di dalam keluarga, maka the best test adalah bisa Anda lalui. Di luar banyak masalah, di komunitas, di sekolahan, di kampus, di bisnisnya, mungkin bisa bermasalah. Di sana mungkin bisa ada masalah-masalah yang berat. Tetapi ingat, the best test adalah family. Jadi ketika Anda bisa melalui tes yang ada di dalam keluarga, maka insya Allah Anda bisa melalui tes-tes yang ada di tempat lain. Insya Allah demikian. Jadi keluarga adalah the best test, keluarga adalah tes yang terbaik, keluarga adalah the best yang justru terberat, tes terberat. Dan ketika Anda mempunyai keluarga pasangan yang terbaik, maka insya Allah kehidupan Anda juga akan yang terbaik. Jadi ada 3 keputusan besar dalam hidup Anda, yang ketika Anda benar dalam memutuskannya, maka insya Allah Anda akan melalui kehidupan ini dengan baik insya Allah. Yang pertama, di mana Anda belajar, maka Anda akan ketemu dengan sekolahnya di mana, gurunya siapa, di mana tempat Anda bersekolah, gurunya mengajarkan apa. Itulah keputusan pertama, di mana Anda belajar. Itu adalah salah satu keputusan pertama yang nanti insya Allah ketika Anda benar dalam memutuskannya, maka keputusan besar hidup Anda akan terasa, akan melaluinya dengan baik. Kemudian keputusan yang kedua adalah dengan siapa Anda berkarya. Di mana Anda bekerja, dengan siapa Anda berpartner, maka di situ pun Anda akan mendapatkan bahwa oke, saya akan bekerja, berkarya di tempat yang Anda tentukan sendiri, entah itu ke tempat yang mengajak Anda ke dalam kebaikan, atau mungkin di situ justru mengajak pada hal yang tidak baik. Tentu akan sangat berpengaruh terhadap masa depan dan kehidupan Anda selanjutnya. Maka tentukan, pastikan di mana tempat Anda bekerja adalah hal yang terbaik yang Anda putuskan. Keputusan yang ketiga adalah siapa pasangan hidup Anda. Maka ketika Anda tepat, kehidupan keluarga Anda adalah kehidupan yang bagus di masa depannya. Ingat, keluarga adalah sumber energi yang terbesar untuk diri Anda. Tapi bisa juga keluarga adalah beban yang sangat besar terhadap diri Anda. Jadi ingat, kalau Anda benar dalam memilih pasangan hidup Anda, maka
akan menjadi sumber energi yang paling besar, paling kuat, paling menyenangkan. Tapi kan saat ini tentu sahabat Evapora posisinya sih sudah dalam posisi menikah, sudah dalam berpasangan. Maka pastikan pasangan Anda adalah pasangan-pasangan yang hebat, pasangan-pasangan yang benar, dan yakinkan bahwa pasangan Anda adalah pasangan-pasangan yang saling menguatkan, yang bisa memberi energi yang besar terhadap diri Anda. Nah, itu prolog tentang family business, bahwa sebelum masuk ke family business maka fondasi keluarga harus jadi terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu, sahabat semuanya, ketika kita mempunyai keluarga yang hebat, keluarga yang kuat, maka insya Allah itu akan berimbas baik terhadap bisnis Anda. Jadi keputusan tadi kan ada 3. Di mana Anda belajar, dengan siapa Anda berkarya, dan dengan siapa Anda menjalani hidup berumah tangga. Nah, masuk ke tema Mas Priyo, silahkan kalau nanti mau sambil buka slide, tapi intinya gini, jadi fondasi dasar keluarga adalah sangat penting dalam kita membangun bisnis. The 6 power family business. Jadi ketika kita mempunyai pasangan yang saling menguatkan, maka insya Allah itu adalah sumber energi yang terbaik. Tapi ketika pasangan Anda belum bisa saling menguatkan, maka itu akan menjadi beban yang terberat. Nah, kita harapkan teman-teman yang sudah berkeluarga maupun yang baru akan menjalin keluarga, pastikan pasangan Anda adalah pasangan yang bisa saling menguatkan. Ketika Anda bisa saling menguatkan, maka the 6 power family business bisa kita wujudkan. Apa sih 6 family business power ini? 6 kekuatan family business. Yang pertama, pastikan. Oh, siap. Tidak apa-apa. Okay. Gitu. Guys, ya. Jadi ketika Anda mempunyai keluarga, maka ini pastikan keluarga Anda adalah menjadi klien Anda nomor 1. Jadi kalau Anda seorang pebisnis, seorang pelaku industri, ketika Anda mempunyai klien di sana, mempunyai tim di sana, mempunyai anak buah di sana, tapi itu adalah klien nomor sekian. Karena klien nomor 1 adalah keluarga Anda, maka pastikan keluarga Anda adalah yang mendapat perhatian nomor 1. Kalau Anda ingin keluarga Anda loyal, kalau Anda ingin keluarga Anda setia terhadap Anda, kalau Anda ingin putra-putrinya menghormati Anda sebagai bapak atau orang tua, maka pastikan saudara-saudara, teman-teman, sahabat semuanya adalah loyal terhadap keluarga Anda. Jadi ketika ada apa-apa, ketika ada sesuatu hal, maka pastikan keluarga Anda adalah menjadi klien Anda yang nomor 1. Family is the number 1 client. Jadi pastikan ketika ada sesuatu hal, keluarga Anda pastikan adalah sesuatu yang solid. Bapak, Ibu, sahabat semuanya, jadi terus terang, tema The 6 Power Family Business ini adalah penggalan dari tema besar dari Super Couple. Tema Super Couple ini digagas oleh guru kita semuanya, guru kami, beliau yang terhormat Dr. Happy Trenggono. Beliau adalah guru bisnis saya, guru kehidupan saya, yang insya Allah selalu menginspirasi saya dan insya Allah sahabat semuanya. Dan terima kasih teman semuanya, kita diberi kesempatan untuk belajar, dan hari ini saya mencoba untuk menyampaikan salah satu penggalan tema, yaitu The
Seek Power Family Business tadi. Nah, keluarga adalah klien nomor satu, maka pastikan teman-teman semuanya ketika ada putra, putri, saudara, maka pastikan keluarga Anda adalah keluarga adalah klien nomor satu. Nah, keluarga ini tidak hanya sebatas putra, putri, istri, tapi juga ada keluarga besar. Jadi kalau kita melihat keluarga, maka kita itu melihatnya keluarga kita, suami, istri, putra, ada orang tua kita, mertua kita, ada paman, bibi, saudara. Itu adalah keluarga besar, di mana mereka adalah keluarga besar kita yang memang harus kita utamakan. Jadi misalnya gini, ada anak atau saudara atau mungkin paman, bibi, ponakan yang melakukan kesalahan toh misalnya, maka sudah selayaknya kita membelanya. Langkah pertama adalah dibela. Jadi kalau kita itu sudah menganggap mereka ada keluarga, maka pastikan Anda membela. Masalah dia salah, ya setelah itu baru kita tanya, ada apa kok kamu melakukan itu? Tapi sudah selayaknya nomor satu yang kita lakukan adalah membela. Itu terhadap keluarga. Toh juga mereka yang selamanya akan bersama kita, apalagi istri, apalagi anak, itu yang 24 jam bersama kita, maka sudah selayaknya mereka kita bela. Apapun itu, bahkan mereka berbuat kesalahan. Jadi pastikan family is the number one client, itu prioritaskan. Nah, yang kedua, bisnis melayani keluarga, bukan sebaliknya. Nah, dalam hal ini maka juga dipastikan. Jadi orang itu kan kadang sudah bersibuk-sibuk nih dengan bisnisnya, sudah sangat sibuk dengan bisnisnya, dengan komunitasnya, bahkan bisnis itu sampai pulang larut malam, lupa waktu demi bisnis. Padahal sebetulnya yang dicari itu kan kebahagiaan keluarganya. Nah, jadi jangan sampai bisnis itu keluarga yang melayani bisnis sampai keluarga kita tinggalkan, keluarga kita abaikan hanya gara-gara bisnis. Tidak ada gunanya bisnis tapi keluarga rapuh. Tapi masih lebih baik atau tidak ada masalah ketika bisnis itu bermasalah, bahkan hancur sekalipun, tetapi keluarganya hebat. Jadi indikator sebuah keluarga hebat itu adalah ketika terjadi sesuatu hal apapun, maka dia menjadi sumber energi terkuat untuk saling menguatkan. Jadi bukan masalah bisnisnya besar, bisnisnya itu kuat, tapi keluarganya rapuh buat apa? Banyak contoh orang yang hanya sebatas mencari uang, sebatas mencari kehidupan nominal, tapi dengan keluarganya acuh tak acuh, tidak menghormati, tidak menghargai, bahkan melupakan keluarganya. Dia lupa bahwa kehidupan senyatanya itu ada pada keluarganya. Oke, uang harus ada. Uang harus ada, harus cukup, harus banyak. Tapi bagaimana si bisnis itu, uang itu bisa kita manfaatkan sebesar-besarnya, sebaik-baiknya untuk melayani keluarga kita. Bagaimana uang yang ada pada diri kita itu bisa menjadi kekuatan besar untuk menghidupkan keluarga kita. Menjadi keluarga kita keluarga yang bahagia. Jadi tidak ada gunanya bisnis yang kuat, bisnis yang menghasilkan banyak, tapi keluarganya rapuh. Jadi ada prinsip juga nih, Pak Epi selalu bilang gini, mending tidak punya bisnis itu. Ketika bisnis itu justru menjauhkanmu dari agama dan keluargamu. Jadi
Kalau memang bisnis itu Anda punyai, tapi saat itu justru menjadi jauh dengan keluargamu, mending nggak usah punya bisnis itu. Cari bisnis yang lain, yang di situ bisa ada kehidupan Anda, yang di situ bisa membuat lebih dekat dengan istri Anda, di situ lebih dekat dengan putra-putri Anda. Maka pastikan bisnis melayani keluarga, bukan keluarga yang Anda abaikan untuk melayani bisnis Anda. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak ada pengeluaran keluarga yang ada investasi. Nah, ini juga penting nih. Kalau di rumah tidak usah bawa kalkulator dalam keluarga kita. Jadi, kenapa demikian? Jadi gini, jika dalam keluarga itu uang ketika ngasih kepada, misalnya suami ngasih kepada istri, kok masih ditanya-tanyain, masih direcokin lagi, maka di situ nggak enak bagi istri Anda. Ketika Anda ke seorang suami ngasih uang ke istri dan di situ tuh masih nanya terus. Oke lah, nanyanya gini yang enak itu. Ma, uangnya masih. Kalau habis tak tambahi. Nah, itu kan lebih enak daripada, ma, uangnya masih enggak? Aduh, kok sudah habis, kan enggak enak kayak gitu. Pastikan ketika Anda ngasih kepada istri, maka tidak usah ditanya-tanyain lagi. Ditanya-tanyain itu maksudnya ditanya-tanya enggak enak. Oke lah kalau ditanya-tanya enggak. Sekedar untuk tanya, masih enggak, oke. Tapi tidak usah kemudian Anda menjadi pelit terhadap istri dan anak Anda. Jadi kalau Anda ingin kaya, kalau Anda ingin semakin kaya, salah satu cirinya, kuncinya, jangan pelit terhadap istri, jangan pelit terhadap keluarga. Jadi, oke, kita ngajarkan jangan boros, itu iya. Jangan boros itu ya. Jangan hidup berlebihan itu ya. Tapi juga jangan pelit. Jangan hitung-hitungan. Jadi kalau sama keluarga itu jangan hitung-hitungan. Kita berikan sesuai dengan kebutuhan, ya justru berlebih itu lebih enak. Jadi kadang kan gini, sahabat semuanya udah ngasih ke keluarga, ke istri, mungkin nominalnya nggak seberapa, tapi sudah hitung-hitungan terus kan nggak enak ini. Yang ngelola uang rumah tangga kan nggak enak. Ya mending ya Anda kasihkan, jenengan berikan, dan ikhlas, maka istri atau pasangan Anda, kita berprasangka baik bahwa dia bisa mengelolanya dengan baik. Jadi ingat, tidak ada pengeluaran dalam keluarga yang ada hanyalah investasi. Jadi semakin banyak Anda naruh, semakin banyak sahabat semuanya itu ngasih ke anak, ke istri, maka return-nya atau pengembalian yang kita harapkan, maka insya Allah nanti akan besar. Walaupun kita nggak tahu kapan. Bisa juga return-nya itu berbentuk kebahagiaan, bisa berbentuk itu sesuatu hal yang menyenangkan dalam hati kita. Tapi yang penting nggak usah hitung-hitungan terhadap keluarga. Jangan boros, iya. Jangan berlebihan, iya. Tapi juga jangan pelit. Intinya gitu. Jadi tidak ada pengeluaran terhadap keluarga, yang ada hanyalah investasi. Nah ini biasanya disukai oleh ibu-ibu nih, ayat ini. Ayat ini. Jadi oke Pak, uang belanjanya sekarang sekian, besok sekian, udah kasih aja sama istri. Tentu dengan hitung-hitungan yang pastilah ya, kemampuannya seberapa, monggo, mungkin per bulan di angka X atau Y atau Z, monggo. Tapi yang jelas niatkan investasi terhadap keluarga Anda, maka return-nya pasti ada. Nanti baliknya itu pasti ada dalam bentuk banyak hal.
Tentukan gitu. Nah, yang keempat adalah terapkan cash flow jangka panjang. Jadi gini, di sini Anda memang sahabat semuanya, saya juga harus belajar tentang manajemen keuangan. Jadi membangun aset dan investasi itu penting. Jadi gini, perhitungannya gini, terapkan cash flow jangka panjang. Kemarin ketika saya ada acara di Solo, kemarin juga ada yang tanya, apa sih maksudnya cash flow jangka panjang? Misalnya dalam keluarga Anda pengeluaran per bulan misalnya 10 juta misalnya, itu pengeluaran dalam keluarga Anda. Maka kewajiban sahabat semuanya untuk mencari pemasukan untuk memenuhi kebutuhan minimal adalah 10 juta. Misalnya dalam 1 bulan. Nah, sekarang gini, taruhlah Anda, sahabat semuanya itu mencari uang 10 juta itu dengan tingkat kemudahan yang mudah misalnya. Oke ya, 10 juta mudah. Maka ketika kita mau belajar cash flow jangka panjang, sama-sama mudah cari uang. Kita push sekalian untuk nyari uang 120 juta. Maka Anda bisa hidup untuk 1 tahun. 1 bulan 10 juta, 1 tahun 120 juta. Anda sama-sama mudah. Saya nggak enak mau sama-sama pusing ya. Oke lah, sama-sama mudah. Nyari uang 10 juta dalam bulan itu, sekalian mudah carilah 120 juta. Maka Anda akan hidup 1 tahun berikutnya sudah dalam posisi cash flow yang aman. Tapi enggak juga kemudian 11 bulan berikutnya diam, maka Anda dalam 11 bulan berikutnya belajar investasi, membangun aset yang lain, maka kehidupan Anda akan terasa enak. Karena 1 tahun sudah di-cover bulan Januari. Nanti bulan Februari akan meng-cover tahun berikutnya. Bulan Maret akan meng-cover tahun berikutnya. Jadi 3 tahun itu sudah di-cover di bulan Maret. Dengan grafik eksponen yang mungkin Anda tentukan. Naiknya mungkin 5% per tahun atau 10% per tahun. Itulah cash flow jangka panjang. Jadi kita mempunyai pola berpikir, oke, 10 juta per bulan saat ini misalnya. Saya sama-sama mungkin insya Allah dimudahkan, saya akan cari 120 juta per bulan, maka 1 tahun saya sudah punya cash flow yang aman di depan. Nah, itu cash flow jangka panjang. Maka hal ini juga perlu belajar bagaimana orang itu membangun aset, mengelola manajemen keuangannya, dan juga belajar investasi. Jadi dan ini dalam family business bisa disepakati nih. Oke, tiap bulan kita sekian, penghasilan kita sekian. Oke, kalau kita punya cash flow sekian, bisa untuk hidup sekian. Yang lainnya kita belajar untuk investasi dan sebagainya. Investasikan tentu dengan investasi yang aman lah. Jadi teman-teman sahabat semuanya paham. Oke, yang kelima adalah jangan merahasiakan urusan bisnis dalam keluargamu. Jadi dalam family business tentu banyak teman yang kemudian bilang gini, udah ini menjadi urusan saya nih, udah menjadi urusan bapak aja, ibu nggak usah mikir, ya anak-anak nggak usah ikut mikir sih, nggak usah. Gitu. Ada yang kemudian berpikir seperti itu. Nah, tapi apa sih maksud jangan merahasiakan urusan bisnis dalam keluargamu? Jadi gini, pola pikir kita itu gini, oke, bahwa kehidupan Anda itu 1 bulan, 1 hari, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan itu nggak tahu. Umur usia kita itu nggak tahu. Kondisi kita itu ke depan juga nggak tahu. Yang kita bisa lakukan adalah berusaha.
Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa. Tapi Allah juga yang akan menentukan. Nah, maka statement jangan merahasiakan urusan bisnis dalam keluarga ini, maka kita itu berpikir bahwa oke, saya harus ada nih estafet dalam tanggung jawab ini. Jadi anak pun, istri pun mempunyai hak untuk membangun dan mempersiapkan kita dalam urusan bisnis kita. Jadi sangat nggak enak nih, sangat nggak enak ketika anak hanya tahu tentang kekayaan kita. Anak hanya tahu tentang aset yang kita miliki. Anak hanya tahu tentang hasil yang kita capai. Tapi akan sangat naif ketika generasi penerus kita ini tidak tahu proses yang kita jalankan. Mereka tidak tahu jerih payah yang kita lakukan. Maka estafet bisnis, estafet usaha ini harus kita siapkan. Maka jangan pernah rahasiakan. Oke, anak diajak diskusi, istri diajak ngobrol. Hari ini kita dalam kondisi yang mungkin perusahaannya masih dalam posisi minus, atau saat ini masih ada tanggungan hutang, saat ini perusahaan dalam posisi growth, atau perusahaan dalam kondisi yang settle, ajak diskusi ringan lah. Yuk, libatkan, atau kadang ajak aja untuk masuk ngecek dalam manajemen sambil kita kenalkan estafet dalam keperusahaan kita. Jadi ya oke lah, mungkin pusingnya misalnya dalam perusahaan masih dalam posisi menanggung hutang dan lain sebagainya, mungkin anak, istri ataupun keluarga kita ini paling tidak tahu bahwa oke, ini Anda sebagai yang terlibat dalam bisnis itu, entah itu Bapak, entah Ibu, tahu nih dalam posisi yang sedang berusaha kuat untuk biar bagaimana perusahaan tadi settle, aman. Anak-anak tahu, keluarga tahu. Jadi biar tahu nih. Jadi biar mereka juga menghargai jerih payah atas usaha yang kita lakukan. Nah ini jadi oke, misalnya kalau nanti tahu urusan hutangnya nanti malah pusing. Iya mungkin sekedar tahu. Jangan sampai nanti ketika posisi yang sudah nggak enak bener, baru tahu dan pusingnya di akhir. Mending oke, yuk kita ajak ngobrol. Ini loh perusahaan kita dalam kondisi yang seperti ini. Mohon doanya. Justru kan doa bersama itu saling menguatkan. Ketika ada sesuatu hal, mungkin pasangan kita ikut mendoakan, anak kita ikut mendoakan. Ketika tahu posisinya kan mungkin sedang bermasalah atau sedang bagus-bagusnya, kan mereka juga tahu, wah ikut bersyukur. Orang yang bersyukur maka insya Allah akan ditambahkan nikmatnya. Nah inilah kenapa kita nggak usah rahasiakan urusan bisnis dalam keluarga. Maka oke, ajak ngobrol, diskusi, maka mereka akan tahu bahwa estafet kepemimpinan, estafet manajemen, estafet bahkan mungkin kepemilikan itu memang kita kaderisasi. Kita siapkan untuk mereka. Seberapapun besarnya usaha kita. Jadi kita nggak melihat terus yang ini perusahaan ini gede atau yang bagaimana, enggak. Seberapa besar pun akan kita persiapkan. Justru ketika masih merintis, mencoba dukungan keluarga ini sangat kita butuhkan untuk saling menguatkan tadi. Jadi ingat yang tadi kita sampaikan di depan, keluarga adalah sumber energi yang terkuat yang bisa kita dapatkan. Jadi kalau keluarga nggak dukung, justru menjadi beban terberat. Oke, hati-hati. Yang keenam adalah gunakan alat tukar yang tepat di bisnis dalam keluarga. Jadi keluarga itu kan setiap hari yang ketemu kita. Keluarga itu kan sesuatu hal yang memang setiap hari berinteraksi dengan kita. Hadir itu adalah kunci. Hadir secara fisik,
itu lebih ideal, hadir hati itu lebih dari segalanya. Hadir. Jadi hadirnya kita ini adalah alat tukar yang terbaik untuk keluarga kita. Hadir fisiknya, hadir pikiran kita, hadir perhatian kita, hadir kehidupan kita itu ada untuk mereka. Maka keluarga adalah menjadi sesuatu hal yang bisa kita beli dengan waktu. Sempatkan hadir untuk keluarga Anda. Maka ketika Anda bisa memastikan bisa hadir terhadap istri, terhadap putri, putra, maka yang ada adalah Anda sudah bisa membeli kebahagiaan keluarga Anda dengan waktu hadir Anda, dengan hati yang Anda yang hadir, dengan waktu yang kemudian Anda luangkan untuk mereka. Maka insya Allah ketika Anda bisa hadir, anak juga merasa terperhatikan, istri terperhatikan, maka kekuatan energi terbesar tadi insya Allah akan hadir dalam family bisnis Anda. Gitu Bapak Ibu sahabat Evaporator semuanya. Maka saat ini kami mengajak, yuk jadikan semua keluarga kita, keluarga besar Indonesia, keluarga besar Evapora menjadi keluarga yang super. Keluarga yang bisa menjadi center of gravity family business. Nah, jadi apa sih center of gravity family business? Orang melihat keluarga-keluarga Evapora ini keluarga-keluarga yang insya Allah bisa menjadi suri tauladan. Orang melihat keluarga-keluarga Evapora ini bisa menjadi inspirasi. Kalau melihat keluarga-keluarga Evapora ini orang akan merasa ini keluarga yang bisa dicontoh, keluarga-keluarga super, keluarga-keluarga yang insya Allah selalu memberikan inspirasi terhadap keluarga-keluarga lain di seluruh Indonesia. Demikian Mas Priyo dan sahabat Evapora, insya Allah ini bermanfaat terhadap semuanya. Tentu ilmu yang saya bagikan saat ini sanatnya adalah guru besar kami, Pak Happy Trenggono. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Gurunda Happy Trenggono yang insya Allah memberikan banyak ilmu kehidupan dan inspirasi terhadap saya dan sahabat semuanya di manapun Anda berada. Terima kasih, matur suwun. Kembalikan sama saya. Baik, terima kasih Pak Muklis yang sudah memberikan paparan tentang 6 power ya, 6 kekuatan dalam membangun bisnis, terutama dalam membangun keluarga. Pak, tadi menarik banget Pak bahwa keluarga adalah sumber energi gitu. Nah, pada dasarnya itu keluarga itu yang harus diutamakan dan pertamakan, Pak. Nah, kalau tadi di poin yang keempat, kalau nggak salah tadi tentang cash flow jangka panjang, terapkan cash flow jangka panjang. Di sana ada sebuah materi tentang membangun aset. Nah, hal apa yang perlu diutamakan dan pertamakan, Pak, ketika kita kita dalam keluarga itu ingin membangun aset nih? Yang terpenting dalam membangun aset dalam keluarga itu seperti apa, Pak? Ya, jadi tentu kekuatan bisnis, kekuatan cash flow, kekuatan free cash dari sahabat semuanya kan berbeda-beda. Tapi tentunya seberapa besar dan seberapa kuatnya sahabat semuanya yang ukur. Nah, tentunya bagaimana teman-teman untuk belajar investasi, membangun aset ini kan teman-teman yang akan menentukan. Oke, saya akan menentukan nih aset saya yang mau saya bangun ini dalam bentuk apa. Banyak sekarang ini tawaran-tawaran yang kalau tidak hati-hati maka Anda terjebak dalam antara membangun aset atau membangun
impian yang mungkin nggak jelas. Jadi kadang seperti itu. Nah, oke lah. Beberapa contoh mungkin banyak teman yang sudah melaksanakan. Ada yang menabung dalam bentuk emas, menabung dalam bentuk tanah, dan lain sebagainya sih. Monggo itu silahkan dilaksanakan. Tapi yang jelas terapkan cash flow jangka panjang ini memang tujuannya adalah bagaimana kita belajar mendapat penghasilan dan angkanya itu bisa lipat dari pengeluaran yang biasa kita lakukan setiap bulan. Jadi intinya seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi sebulan taruhlah pengeluaran kita itu 5 juta atau 10 juta, bagaimana kita belajar mencari 50 juta dalam 1 bulan dan kita bisa hidup 10 bulan ke depan tanpa kita harus memusingkan lagi cari penghasilan. Hanya aja kan tidak mungkin kita bulan ini dapat penghasilan kemudian tidak seperti itu pola pikirnya. Bulan berikutnya efektifkan bagaimana kita bisa mencari penghasilan lagi untuk kehidupan ke depannya. Cara bangun aset teman-teman mungkin bisa belajar kepada teman-teman yang expert di bidang ekonomi. Tapi kalau saya, mohon maaf, saya lebih expertnya dalam keluarga. Seperti itu, Mas Priya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sambil nunggu teman-teman sahabat UMKM di seluruh Indonesia yang ingin bertanya langsung, silahkan nanti kami akan invite langsung ke dalam panelis. Nah, monggo yang mau cerita tanya ataupun ingin memperdalam secara dalam tentang bisnis dan keluarga ya. Karena ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya, Pak. Mana mungkin bisnis sukses tanpa adanya keluarga ataupun mana mungkin keluarga yang sukses tanpa adanya bisnis. Jadi dua hal yang harus diprioritaskan gitu kan, bisnisnya lancar, keluarganya juga lancar gitu. Tapi jangan sampai bisnis lancar tapi keluarganya hancur gitu kan. Nah, ini menarik Pak. Ada pertanyaan dari Pak Ali Ashihar. Nah, bolehkah suami istri punya rahasia? Nah, ini nih. Bolehkah kira-kira nih? Jadi gini, kalau kita memahami tentang rahasia itu kan lawan katanya apa ya? Jujur ya. Nah, Terbuka. Jujur, terbuka. Jujur. Jadi biasakan kita itu jujur terhadap pasangan. Jujur itu apa? Jujur itu tidak bohong. Jujur itu tidak bohong. Jadi kalau kita bicara tentang keluarga, keluarga itu kan gini, tercipta dari sesuatu hal masa lalu. Suami punya masa lalu, istri punya masa lalu, di mana itu mereka juga mungkin sang suami punya masa lalu yang mungkin nggak bagus, sang istri mungkin masa lalunya juga mungkin ada sesuatu hal yang nggak enak. Tapi kan nggak mungkin ketika sudah menjadi satu, sudah menjadi pasangan, kemudian harus saling mengorek, saling mencari, saling kemudian mencari masa lalu ceritanya seperti apa. Jadi jujur itu nggak usah bohong. Tapi ketika itu sudah menjadi masa lalu dan tidak layak, tidak patut untuk didiskusikan, maka tidak usah diomongkan. Jadi bukan masalah ini rahasia atau bukan, tapi ketika itu sesuatu hal yang memang tidak usah didiskusikan dan tidak usah diomongkan, ya lebih baik tidak diomongkan. Jadi jujur itu tidak bohong, tapi bagaimana kita bisa dalam keluarga ini bisa menjadi menatap masa depan lebih baik, menjadikan masa depan ini kemudian lebih harmonis lagi. Jadi jujur itu tidak bohong, tapi tidak kemudian semuanya harus diomongkan. Jadi ibarat gini, ada suatu cerita di masa lampau di sebuah kerajaan sang koki itu menyajikan minuman terhadap sang rajanya. Nah, ini minuman rasanya
terbuat dari teh dicampur kemudian sama jeruk, sama-sama pekat. Tehnya terlalu pekat, jeruknya terlalu pekat, rasanya nggak karu-karuan. Kemudian sang koki ini kok sang raja marah-marah. Kenapa rasanya nggak enak nih? Rasanya nggak karuan, nggak enak. Akhirnya sang koki, oke lah, waduh, kenapa rasanya nggak enak? Kemudian tambahlah gula, diaduk gula. Rasanya masih belum enak lagi. Oke, tambah air, air panas, air dingin. Diaduk lagi, mulai terasa enak. Nah, tambah es, wah enak. Jadilah lemon tea yang saat ini kita sering minum itu, Mas Priya. Apa hakikat di balik cerita itu? Mungkin sang suami dari yang teh tadi, kehidupan masa lalunya juga kelam nih, hitam. Atau mungkin sang istri yang dari jeruk tadi, masa lalunya juga kecut, nggak enak. Tapi coba bagaimana teh dan jeruk yang kemudian dipadukan satu ke dalam gelas, dikasih gula, dikasih air, sebanyak mungkin, secukup mungkin, sehingga menjadi ramuan yang enak, ramuan yang ketika kita nikmati itu rasanya enak, dan itulah keluarga. Jadi bagaimana keluarga ini menjadi keluarga-keluarga yang enak, keluarga-keluarga produk lemon tea tadi. Jadi keluarga yang mungkin berasal dari sesuatu masalah nggak enak, tapi ketika kita padu padankan diisi dengan air. Air ini adalah kebaikan. Jadi kalau masa lalu mungkin agak kelam-kelam, masa lalu mungkin agak kecut-kecut, isilah dengan kebaikan sebanyak mungkin. Isilah dengan hal-hal manis yang sebanyak mungkin. Maka akan menjadi lemon tea yang seger. Nah, kalau tambah es nih seger nih. Jadi itulah keluarga. Jadi nggak usah dilihat lagi masa kelamnya, nggak usah dilihat lagi masa kecutnya. Tapi bagaimana kita ngaduknya itu menjadi ramuan yang pas. Jadi ibarat lemon tea, es lemon tea enak. Jadi pastikan keluarga besar, keluarga Evapora ini menjadi keluarga-keluarga produk lemon tea yang seger dan enak tadi. Seperti itu, Mas Priya. Oke, Pak Ali, insya Allah menjawab tuh Pak ya, gitu ya. Yang sangat dibolehkan itu saling jujur ya Pak ya, satu sama lain, bukan berarti tidak ada rahasia gitu ya. Nah ini ada lagi Jujur Pak itu tidak dari bohong. Pak, iya, dari ada lagi nih Pak, apa yang harus kita lakukan ketika suami istri sudah beda visi, istrinya maunya A, suami maunya B, begitu sebaliknya, jarang bisa sinkron gitu. Ini harus ikut ini acara super couple ini, Mas Ria. Jadi ini saudara siapa ini? Teman sahabat kita dari mana ini? Kalau boleh Animos tahu Pak. ya. Iya, boleh Dari mana? ditulis tuh Pak. Oh, belum tahu. Enggak. Iya. Jadi gini, terus terang memang acara ini, tema kali ini, The Stick Power Family Business ini adalah penggalan dari tema besar Super Couple. Nah, di sana sebetulnya ada tema lain. Apa itu namanya The Four Family Disaster. 4 hal yang membuat keluarga Anda itu bermasalah. Nah, salah satunya kan tadi, visinya nggak sama. Sang bapak ngegas, sang ibu ngopling. Jadi digaspol, tapi dikopling ya nggak jalan. Sang bapak ngegas, sang ibu ngerem. Digas, ya bannya nggak muter-muter. Atau mungkin sang ibu ngegas, sang bapak personelnya 0. Jadi ya digas nggak maju-maju nih. Seperti itu. Jadi visi misinya nggak sama. Nah, memang ini tugas untuk menyamakan. Sebetulnya gini, visi misi oke lah 100% nggak sama. Kita sama istri, kita sama pasangan itu kan pasangan. Yang namanya pasangan itu bukan kembaran. Jadi kalau tangan kanan, tangan kiri,
kaki kanan, kaki kiri, sepatu kanan, sepatu kiri, ada spidol, ada tutupnya, ada tumbuh oleh tutup. Kenapa itu terjadi pasangan? Biar harmonis. Nah, sama dengan keluarga itu kayak gitu. Istri, ibu itu didesain untuk per hari 20.000 kata-kata. Nah, kalau suami mungkin hanya 2.000 sampai 5.000 kata. Ya kalau suami ikut-ikutan 20.000 ya akan bermasalah. Nah, itulah kenapa kemudian ketika ibu jadi kalau bapak-bapak berbanggalah, berbahagialah ketika punya istri yang punya kosakata 20.000 tadi. Karena apa? Memang ya kodratnya seperti itu. Jadi tidak apa-apa. Istri agak cerewet-cerewet dikit, mungkin cerewet-cerewet banyak, itu ya memang kodratnya seperti itu. Jangan pernah menganggap dia kemudian ketika seperti itu visi misinya nggak sama, itu jangan pernah seperti itulah. Jadi bagaimana kita bisa memaknai pasangan tadi. Jadi kalau kita bisa memaknai pasangan itu enak. Oke, yang satu mungkin mengharapkan A, yang satu mengharapkan B. Nah, bagaimana sinkronisasi antara A, B itu enak. Yang satu pinginnya ke gunung, yang satu pinginnya ke laut. Bagaimana disinkronkan di pegunungan tapi ada airnya, yang satu gunung ada air. Berarti di gunung yang ada waduknya, danaunya. Oke lah, main ke Telaga Sarangan ya, itu kan di gunung tapi di air. Nah, bagaimana kita bisa mencari makna dari sebuah pasangan. Pasangan itu memang nggak sama kok. Jadi kadang kita memaknai bahwa wah ini sudah nggak satu misi nih, sudah nggak satu visi nih, sudah nggak ideal nih. Oke, enggak apa-apa. Jadi kadang kerikil-kerikil itu kan sesuatu hal yang memang ada. Ya, enggak usah kemudian ketika ada kerikil kemudian itu menjadi penghalang besar. Jadi, tapi bagaimana kerikil itu bisa menjadi penguat? Ini ada kerikil nih. Bagaimana kita tahu, bagaimana kita bisa melalui gelombang-gelombang riak-riak kecil tadi. Enggak masalah. Jadi keluarga kan ya kadang ada saja sih riak-riaknya, itu sesuatu hal yang biasa. Nah, seperti itu. Jadi janganlah pernah kemudian ketika ada perbedaan sedikit kemudian menganggap sesuatu hal yang besar. Ya, pasangan itu seperti itu. Ya, berbeda tapi untuk saling melengkapi, berbeda untuk saling menguatkan, berbeda untuk saling memberi energi yang terbaik. Jadi ya nikmati aja, enjoy saja gitu. Seperti itu. Itu Mas Priya, sahabat semuanya. Baik, Pak, insya Allah menjawab tuh ya. Ini ada dari Ibu Umamah, Pak. Bagaimana upaya yang baik dilakukan jika ada usaha keluarga yang sudah berjalan, namun ada sebagian dari anggota keluarga yang tidak mau meningkatkan pengetahuan dalam bisnis, namun berusaha mengontrol usaha keluarga. Nah, bagaimana upaya yang baik itu kira-kira? Oke. Jadi iya, memang mau enggak mau harus belajar, Bu. Jadi belajar bersama. Jadi libatkan. Jadi kata yang paling mudah memang libatkan. Jadi memang banyak orang yang memang komentar itu lebih pedas ya daripada yang melaksanakan. Lebih enak berkomentar, lebih yang melaksanakan udah mungkin usahanya udah sekuat mungkin, tapi yang komentar tinggal komentar aja. Kadang nggak enak juga ya seperti itu. Iya, ajak diskusi lah. Jadi daripada cuman komentar ya, coba yuk masuk ke dalam lingkup bisnisnya. Bisa enggak? Ayo perbaiki bisnis ini. Sama-sama ini bisnis keluarga misalnya. Ayo coba masuk ke dalamnya, enggak cuman komentar aja. Ya, libatkan. Menurut saya kuncinya adalah libatkan. Yuk bagaimana saudara atau pasangan kita bagaimana itu terlibat. Makanya tadi di poin ke-5 itu jangan merasakan urusan bisnis. Itu maksudnya gini, ya libatkan. Jadi bagaimana kita melibatkan pasangan, melibatkan anak, atau mungkin kalau ini memang usaha keluarga besar ya libatkan seluruh keluarganya, nggak hanya maunya terima bagi hasilnya, tapi bagaimana mereka diajak diskusi. Ini kondisi perusahaan sedang kurang baik-baik nih, ada masukan dan saran enggak? Paling enggak mereka tahu dan libatkan.
ajak mereka belajarlah di tempat guru. Tadi di awal sudah kita sampaikan keputusan besar kita, kan, di mana Anda belajar, dengan siapa Anda pasangan, di mana tempat kita berkarya. Berkarya ini kan sesuatu hal yang hubungannya dengan keluarga ini. Jadi urusan bisnis dalam keluarga memang lebih baik selalu dibicarakan, ngobrol, bahasa kita sederhananya gitu, libatkan. Itu Mas Pria. Baik Pak, ini agak-agak mirip Pak dari Pak Indra nih. Bagaimana Oke. cara mengatasi jika keluarga tidak kooperatif? Apakah diberhentikan dalam bisnis? Nah, bagaimana memberhentikannya agar tidak konflik keluarga? Nah, silakan Pak. Iya, 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 iya. Oke, jadi cara cara paling mudah adalah ini strateginya, tempatkan dia di dalam posisi yang dia merasa tidak nyaman. Itu cara yang paling paling mudah, tanpa kemudian ya mungkin agak konflik-konflik sebentar, tapi oke, kalau nggak nyaman kan lama-lama juga keluar. Tapi intinya gini, ya ajak diskusi. Kalau menurut saya memang harus diskusi. Jadi apapun yang terjadi, dia adalah keluarga. Jadi yang pertama, kalau keluarga itu memang harus kita bela kok. Entah itu dia salah, entah itu dia melakukan hal apapun, ya bela dulu. Utamanya kalau hubungannya dengan orang lain atau pihak luar, bela dulu. Kalau hubungannya dengan kita, ya ajak ngobrol lah. Ya, ajak ngobrol dulu. Keluar pun gitu, kita bela, kemudian ajak ngobrol. Nah, kalau hubungannya dengan internal, yuk ajak ngobrol, diskusikan. Kalau memang dia di situ juga tetap nggak, ya sudah, geser ke posisi yang mungkin aman. Aman itu bagi perusahaan ketika beliau diposisikan yang di posisi ini, maka diharapkan memang sudah tidak kemudian mengganggu kinerja dari si perusahaan bisnis itu, atau mungkin ya perlahan ketika dia dalam posisi yang baru tidak nyaman, akhirnya keluar sendiri. Itu misalnya seperti itu. Tapi kunci utamanya adalah tetap kita ajak diskusi. Jadi ya bagaimanapun mereka adalah keluarga. Jadi kalau saya lebih 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 menyukai untuk segera tetap untuk diajak berdiskusi. Kalau dengan keluarga seperti itu, Mas. Jadi ya apapun itu tetap harus kita kondisikan lah kalau dengan keluarga. Itu Mas Baik Priyo Pak, bisa semuanya. siap-siap. Terima kasih Pak. Ini ada dari Bu Lutfiana Pak. Berbicara Oke, tentang siap. bisnis dan keluarga itu berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Nah, bagaimana cara pengelolaan keuangan keluarga yang bisa sejalan dengan pasangan, Pak? Nah, terus Oke. supaya bisa konsisten dan tidak kebablasan nih. Siap, 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 siap. Oke, jadi gini, eh harus belajar tentang manajemen keuangan, tentunya itu. Jadi sederhana pun tidak masalah, tapi manajemen keuangan memang harus diterapkan. Ya, minimal kita tahu pemasukannya berapa, biaya operasional berapa, sisanya berapa, free cash-nya itu berapa, dan itu berapa yang boleh digunakan untuk gaji karyawan, gaji kita, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Jadi manajemen keuangan penting itu agar kita tahu bahwa oke, ini memang sederhananya gini, uang mana yang harus kembali, misalnya kita produksi, ya uang mana yang harus kembali lagi ke produksi, mana yang menjadi keuntungan, dan mana yang boleh digunakan untuk keperluan rumah tangga. Itu sederhananya seperti itu. Kalau mau lebih rumit, ya mulai terapkan balance sheet, neraca, laba rugi, dan lain sebagainya. Tapi kalau mau sederhana, oke lah. Yang penting sahabat semuanya tahu ini pemasukannya berapa, yang balik lagi ke tempat usahanya berapa, kemudian alokasi untuk hal lain, misalnya sedekah berapa, untuk kebutuhan keluarga, maka bisa diperhitungkan setelah itu. Kalau kita melihat, kita cermati, memang banyak ibu-ibu yang cermat dalam hal mengelola keuangan.
Maka kadang kita sudah meng-hire manajer keuangan di mana-mana, ternyata manajer keuangan terbaik adalah pasangan kita, istri kita. Hanya saja kemarin mungkin lupa, ternyata istri setelah diberikan tanggung jawab, dia bisa ngelola dengan baik. Coba libatkan nih pasangan kita dalam manajemen keluarga. Jadi kadang ya seperti itu, libatkan agar mereka juga tahu, agar pasangan kita juga tahu ini, oh ternyata kondisi keuangan kita seperti ini. Pemasukan bulan ini mungkin baru BEP atau melebihi dari BEP atau mungkin di bawah ke BEP dan sebagainya. Tapi libatkan. Nah, agar nggak kebablasan ya memang mau nggak mau harus manajemen keuangan, Bu. Jadi kalau di kami kita belajar namanya finansial literasi. Bagaimana kita tahu bisa membaca laporan keuangan kita. Jadi mungkin kalau masalah pencatatan bisalah kita minta tolong admin. Tapi kita harus tahu dan bisa membaca. Oh ternyata keuangan perusahaan kita ini dalam kondisi yang sedang tidak baik atau dalam OCF-nya positif atau ICF-nya positif atau FCF-nya positif atau mungkin sedang dalam negatif. Nah, itu kan kita harus tahu. Apa sih OCF, FCF, ICF? Nah, nanti bisa di teman-teman kalau ada acara finansial literasi bisa ikut belajar selama 3 hari ngulik tentang keuangan perusahaan Bapak Ibu sahabat semuanya. Seperti itu Mas Pria. Masih unmute Mas Pria. Mas Pria masih unmute. Ini ada satu lagi nih Pak dari Pak Heru Cahyudi. Nah, bagaimana cara melihat apa potensi bisnis keluarga kita dan bagaimana mengawalinya? Melihat potensi bisnis keluarga nih Pak. Siap. Ini berarti maksudnya beliau mau membuat family business kalau lihat kayak gini pertanyaannya. Iya, ini saya sambil baca di layar yang besar. Tapi intinya gini, apapun itu usaha, apapun itu bentuk bisnis, kalau memang sudah disepakati berdua, maka ya coba disepakati berdua, jalankan. Jadi kadang gini, suami planningnya sudah matang nih. Suami secara perhitungan sudah matang. Suami sudah memperhitungkan masak-masak. Tapi ternyata kita harus perhatikan bahwa istri itu instingnya juga kuat. Jadi kalau istri itu kalau sudah bilang pokoknya rasa, pokoknya enggak usah. Itu kadang ya juga harus kita perhatikan juga. Jangan asal semau-mau kita. Jadi kadang ibu istri itu hatinya kan peka. Jadi kadang ya udah kita ikuti dulu, oke, sampai kita klop dulu, kita awali bersama dulu, biar jalannya juga enak padu padanya. Ini kalau baru mau mengawali ya. Jadi ya kadang kalau baru mau mulai dari awal memang ya ngobrol berdua, diskusikan bersama, itu sesuatu hal yang memang harus dilakukan. Jadi agar ketika kita menjalankan berdua itu juga lebih nyaman, enggak kemudian jika terjadi sesuatu hal yang terjadi saling menyalahkan, enggak enak. Yang diharapkan sih untung dan berhasil, tapi ketika itu di luar ekspektasi dan harapan kan ya sudah, itu sudah menjadi keputusan bersama, sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa kita melaluinya berdua bersama menjalani usaha ini, maka yang terjadi apapun maka adalah resiko kita bersama. Nah, itu yang harus disepakati bersama. Kadang seperti itu. Jadi kadang ya tidak enak juga ketika sudah terjadi kesepakatan, tapi ketika nanti sudah berjalan dan di luar ekspektasi, kemudian ada yang salah satu kemudian menyalahkan, kan nggak enak. Tapi
Oke lah, memang sudah menjadi kodrat tadi sudah saya sampaikan, wanita itu 20.000 kata, laki-laki 5.000 kata atau 2.000 kata itu ya, ya memang harus seperti itu, enggak usah kemudian kita berdebat. Jadi ciri-ciri, jadi ada masukan bagus nih. Jadi keluarga yang di situ itu komunikasinya nggak bagus, communicated but not connect, jadi ngobrol tapi nggak nyambung, itu salah satu ciri-ciri dari family disaster. Jadi yang bikin goyahnya sebuah keluarga itu kalau kita ngobrol tapi nggak nyambung. Ngobrol, mendengarkan tapi siap-siap untuk mengcounter. Ngobrol, mendengarkan tapi siap untuk adu mulut. Ciri-cirinya adu mulut. Nah, kalau sudah adu mulut maka itu udah tanda-tanda nggak enak. Lebih baik diam, salah satu untuk diam mengalah, redam, istilahnya dinepkin dhisik, kita dinginkan dulu baru lanjut diskusi. Jadi lebih baik kalau baru memulai memang diskusikan di awal, obrolkan, kita punya plan, kita punya perhitungan, tapi butuh kesepakatan. Sepakat, ayo resiko kita ambil bersama, jalankan. Itu Mas Rio dan teman-teman sahabat semuanya. Baik Pak, ini satu lagi nih Pak dari Pak Siap, Rahmat siap. Kiflan. Bagaimana Yes. solusi memanage keuangan rumah tangga dengan banyaknya permintaan orang tua? Nah, silakan Pak. Jadi orang tua kan juga keluarga besar kita. Paman, bibi, keponakan itu juga keluarga besar kita. Apapun kondisi mereka juga keluarga besar kita. Jadi bagaimana tadi di awal sudah kita sampaikan dan sudah kita sepakati bahwa keluarga super adalah keluarga yang bisa menginspirasi terhadap keluarganya, keluarga besarnya, dan orang-orang di sekitarnya. Tentu menginspirasi ini sesuatu hal yang memang ditunggu. Kehadiran kita itu, kehadiran keluarga kita itu ditunggu. Jadi kalau memang keluarga kita membutuhkan orang tua kita apalagi. Jadi kalau orang tua itu kan bahasanya udah bukan lagi membutuhkan, tapi memang kewajiban seorang anak untuk orang tua. Bagaimana kita berusaha sekuat mungkin. Tentu semua orang dengan kekuatan yang berbeda-beda. Ada yang kekuatan 10, ada yang kekuatan 100, ada yang kekuatannya 1000. Tentu kan berbeda-beda. Yang penting kita berusaha sekuat mungkin. Kalau dengan orang lain, tentu itu disebutlah itu sedekah apapun. Nah, apalagi dengan keluarga kita, dengan orang tua, ya pasti itu suatu kewajiban birrul walidain terhadap orang tua kita, apalagi terhadap saudara-saudara. Ibarat kelapa itu kan mungkin ada yang kemudian berhasil, ada yang belum berhasil, ada yang jatuh ketika masih kecil, ada yang mungkin nggak jadi kelapa. Mungkin Allah menakdirkan keluarga sahabat Evapora adalah keluarga-keluarga yang super, keluarga-keluarga yang insya Allah bisa menginspirasi, bisa ditunggu kehadirannya untuk keluarga-keluarga yang lain. Jadi kita doakan aja, kita berdoa ya Allah, semoga kami dikuatkan. Jadi bukan masalah orang tua meminta seberapa, tapi bagaimana kita bisa memberikan terhadap orang tua. Bu, Pak, ini yang kami mampu berikan. Insya Allah doakan kami bisa mendapatkan lebih dan kami bisa memberikan lebih banyak terhadap orang tua. Lebih nyaman daripada waduh ini nggak ada, ini nggak ada. Nggak enak. Kehadiran kita itu ditunggu oleh mereka. Kehadiran kita itu dinantikan oleh keluarga besar kita. Maka insya Allah ketika kita menyadari tersebut, Allah pun akan memberikan rezeki yang terbaik kepada kita. Allah pun akan memberikan rezeki yang banyak terhadap kita. Amin. Jadi ikhlaskan, insya Allah Allah akan memberikan jalan. Sulit. Enggak ada sesuatu hal yang mudah di depan ketika di awalnya itu mudah.
Tapi justru hati-hati ketika di awal kita mendapat sesuatu yang mudah, tapi ketika di akhir nanti justru kesulitan yang kita dapat. Jadi kalau kita saat ini sedang berusaha dalam posisi yang sulit, posisi yang masih harus merangkak, sesuatu yang harus mendaki, maka nikmati dan sambil bertawakal. Tawakal itu apa? Berusaha sekuat mungkin, hasilnya kita serahkan kepada Allah sambil kita meminta yang sebaik mungkin terhadap. Begitu Mas Priyo dan sahabat Evapora Baik Pak, yang ini kita tanggung nih Pak, sampaikan. nih ada yang penting banget katanya nih. Siap, siap, siap. Apakah bekerja sebagai anggota keluarga dalam family business bisa bersikap tidak profesional dengan alasan family first? Nah, sikap profesional tuh Pak dalam Oke, family business. oke. Jadi gini, family is the number one client, itu harus kita terapkan. Family is the number one client. Tidak, tapi tidak kemudian sesuatu hal menjadi alasan apapun ketika kita harus mengabaikan kewajiban. Jadi gini, oke lah, di dalam perusahaan ini kan ada aturan yang bisa disepakati. Jadi buatlah kesepakatan, toh ketika ini bisa sesuatu yang didiskusikan, ya diskusikan. Seperti itulah. Jadi ya oke lah, dengan tema family is number one client, terus apa-apa, wah ini karena keluarga saya harus, ya diskusikan, obrolkan, enggak kemudian serta-merta. Intinya seperti itu. Jadi family is number one client, benar. Tapi jangan kemudian itu menjadi alasan untuk lari dari tanggung jawab, mengingkari tanggung jawab. Semuanya harus didiskusikan dan diobrolkan. Intinya seperti itu, Mas Priyo. Pak, terima kasih banyak nih Pak. Nih, alhamdulillah nih sudah 9:30 ternyata ya. Berbicara tentang family business nggak ada habisnya Siap, pokoknya ya. siap, Tapi siap, insya Allah ini siap. sudah kejawab semua pertanyaan dari teman-teman sahabat UMKM di seluruh Indonesia nih. Nah, ini di penghujung acara ini Pak, silahkan untuk Pak Muklis menyampaikan secara singkat mengenai esensi dari family business nih Pak. Monggo Pak, silakan Pak. Ya, siap. Jadi dalam keluarga adalah sesuatu hal yang memang harus kita perhatikan. Dalam keluarga adalah sesuatu hal yang memang harus kita siapkan. Ada hal yang memang kita harus siapkan. Jadi gini, ketika kita mempersiapkan hati kita itu untuk keluarga, maka yang terjadi keluarga akan memberikan kepada kita. Tapi ketika sesuatu hal itu kita tidak bisa berikan, maka sesuatu hal itu juga tidak akan kita dapatkan. Maka persiapkan bahwa ketika dalam suatu keluarga itu kita mendapatkan kekecewaan, maka siapkan itu ubah menjadi rasa syukur. Mungkin pasangan kita kurang begini, kurang begitu. Kalau kita memaknainya dengan rasa kecewa, maka yang didapat adalah kecewa. Tapi ketika yang kita lakukan adalah bersyukur, maka Allah akan mengubahnya itu menjadi syukur. Menjadi nikmat yang tiada tara. Tidak hanya sebatas kecewa yang kita lihat, tapi sesuatu hal indah yang kita dapatkan. Yang kedua, ketika dalam kita keluarga, kegagalan tentu sering kita juga dapatkan. Tapi ketika kita melihatnya hanya sebatas kegagalan, yang didapat adalah kegagalan. Tapi coba bagaimana bahwa kegagalan ini adalah proses untuk menuju keberhasilan, tapi yang kemudian masih harus kita berusaha lagi. Saat ini mungkin masih gagal. Berusaha lagi, masih gagal lagi, berusaha lagi. Sampai kemudian, alhamdulillah sudah berhasil. Jadi bagaimana merubah kegagalan itu menjadi keberhasilan. Yang ketiga adalah mungkin dalam keluarga ini ada rasa benci, nggak suka, rasa yang mungkin nggak senang. Tapi bagaimana kalau kita hanya yang kita rasakan adalah benci, nggak senang. Yang kita dapat ya benci itu. Tapi bagaimana kita merubah hati kita. Benci menjadi kata cinta. Nah yang keempat adalah
Tentu dalam keluarga kita kadang melihat pasangan kita itu kekurangan, kurang ini, kurang itu. Tapi bagaimana kita bisa mencari dan menggali bahwa pasangan kita itu mempunyai keunggulan, mungkin tidak dari hal yang tidak kita lihat. Mungkin itu Mas Priyo, keridhaan. Jadi kalau kita bisa mencari satu kata, namanya ridho. Ridho itu adalah suatu rahasia yang bisa mengubah perubahan, bisa mengubah sesuatu hal yang bisa menjadi lebih baik. Kunci yang membuat suatu perubahan adalah ridho. Jadi sabar, ikhlas, menerima. Itulah ridho. Insya Allah semua keluarga besar Evapora diberikan rasa ridho terhadap pasangan, pasangan kita juga ridho terhadap kita, maka yang terjadi adalah kita saling ridho, keluarga kita adalah menjadi keluarga yang super, dan insya Allah menjadi keluarga yang menjadi center of gravity family business. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Mas Priyo dan sahabat Evapora. Nanti kalau masih ada yang mau ngobrol, chatting, WA, ada di bio link Pak Mukhlis itu ada WA, nanti langsung ke saya, nanti tidak apa-apa, atau di media sosial saya, silahkan buka. Terima kasih Mas Priyo dan sahabat semuanya. Baik, terima kasih banyak Pak Mukhlis di yang malam hari ini bisa sharing dengan kita semua bersama di Evapora tentunya. Nah, bagi kawan-kawan semua yang pertanyaannya tadi dari awal sampai akhir belum ada yang kejawab, nanti insya Allah kita akan sharing kembali dengan beliau nih, tapi di lain waktu. Insya Allah nanti kita akan hadirkan lagi beliau di waktu dan tempat yang berbeda tentunya ya. Nah, bagi kawan-kawan semua yang ingin langsung konsultasi atau langsung bercerita dengan beliau juga bisa melalui media sosialnya. Silahkan di situ diketik bio.pakmuklis.id. Sekali lagi bio.pakmuklis.id, juga pakmuklis.id. Sekali lagi pakmuklis.id. Nah, silahkan di situ dilihat. Terus bisa di situ di-chat langsung beliau, juga ada akun media sosial yang lain seperti Instagram juga Pak Muklis, silahkan di situ di follow juga akun Instagramnya beliau Pak Muklis. Nah di YouTube juga beliau juga ada Muklis Hari Nugroho, silahkan di situ di searching saja Muklis Hari Nugroho. Nah silahkan di subscribe, di situ ada banyak video-video motivasi dari beliau juga yang berkaitan dengan keluarga ataupun dengan bisnis. Juga ada TikTok juga di situ dilihat, Facebook juga ada di situ, insya Allah juga dilihat. Nah, sekali lagi bio.pakmuklis.id. Nah, silakan di situ dilihat, di-share ya. Oke, sahabat-sahabat semuanya, sekali lagi terima kasih untuk Pak Muklis yang sudah hadir dan berbagi di Evapora tentunya. Insya Allah kita akan bertemu di minggu depan di waktu dan tempat yang berbeda tentunya ya. Nah, sekali lagi terima kasih untuk kawan-kawan semuanya. Sehat selalu. Kami akhiri dari tim Evapora mengucapkan terima kasih banyak dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.